Selamat malam buat Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Joshua Rastermani dengan NIM 22113325 dan teman saya Daniel Siregar dengan NIM 2211300830. Nah, sini kami akan menjelaskan apa dari isi skripsi kami. Yang pertama dengan judul Analisis Sentimen Penggunaan iPhone dan Samsung menggunakan metode Nevis Base. Nah, di sini kami akan awal menjelaskan dari latar belakangnya. Latar belakangnya, smartphone ini sudah menjadi komunikasi pendidikan, pekerjaan, maupun bisnis. iPhone dan Samsung merupakan dua merek smartphone yang banyak digunakan masyarakat. Dari proses pembelian, terdapat banyak ulasan yang berisi opini mengenai kualitas produk, kamera, baterai, dan pengalaman pembelian. Nah, oleh karena itu jumlah ulasannya itu sangat banyak. Maka dari itu kami menganalisisnya itu secara manual sehingga membutuhkan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis sentimen untuk mengelompokkan ulasan menjadi sentimen positif dan negatif dengan metode Navy Bayes. Selanjutnya, di rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kita menganalisis sentimen ulasan pengguna terhadap smartphone iPhone dan Samsung menggunakan metode Navy Bayes. Nah, sini tujuan dan manfaatnya adalah menganalisis sentimen ulasan penggunaan iPhone dan Samsung menggunakan metode Navy Bayes untuk mengetahui kecenderungan sentimen positif dan negatif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon pembeli mengetahui kecenderungan opini pengguna, memberikan informasi bagi penjual atau produsen sebagai bahan evaluasi, serta serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke ruang lingkup. Sini ada beberapa data-data. Pertama, kami meneliti data-data sebanyak 3.000 ulasan, yaitu 1.500 iPhone dan 1.500 Samsung, dengan periode yang kami ambil dari tahun 2023 sampai 2026. Nah, data ini kami peroleh melalui web scraping dengan platform Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan website resmi Samsung. Tahapan processing yang dilakukan meliputi normalisasi kata, cleaning, scaffolding, tokenzing, stop word, removal, dan steaming. Selanjutnya dan diklasifikasikan menjadi sentimen positif dan negatif menggunakan multinomial Navy Bayes. Kemudian dievaluasi menggunakan Confucius Matrix, akurasi, precision, recall F1 score, dan AUC. Nah, sini di bagian bab 2-nya ada kajian kelatur, kajian literatur. Jadi ada beberapa konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah analisis sentimen, smartphone, web scraping, pre-processing, labeling, TF-IDF, matching learning, Navy Bayes, dan Confucius Matrix. Nah, secara umum alur penelitian ini adalah data ulasan yang dilakukan processing, diberi label, diubah menjadi bobot TF-IDF, dan diklasifikasikan menggunakan metode Navy Bayes. Lalu kita gunakan Confucius Matrix. Nah, di bagian metodologi penelitian, nah tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data. Setelah itu dilakukan processing data, pelabelan sentimen, validasi label, pembobotan TF-IDF, pembagian data training, dan testing. Lalu kami akan menjelaskan apa arti dari Navy Bayes. Metode ini dilakukan adalah untuk multinominal Navy Bayes. Metode ini merupakan model probabilistik berdasarkan teorema Bayes dan cocok digunakan untuk klasifikasi data teks. Nah, sistem ini akan kami hitung menggunakan probabilitas suatu ulasan termasuk kelas positif atau negatif berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam ulasan dari konsumen-konsumen yang sudah pernah melakukan pembelian. Nah, selanjutnya di bagian processing. Setelah kami sudah mengumpulkan data, kami melakukan processing. Jadi tahap pertama yaitu adalah normalisasi kata, kemudian kami cleaning, lalu kami hapus kayak tanda baca emojinya, terus kayak banyak-banyak angka itu kami cleaning semua, ya nggak perlu, terus kayak ada tanda-tanda simbol. Nah, selanjutnya kami melakukan case folding.
scaffolding ini kami mengubah huruf menjadi huruf terkecil. Yang contohnya awalnya dari ada yang caps lock menjadi huruf kecil semua. Nah, tokenizing ini untuk memecah kalimat menjadi kata stop word, lalu removal untuk menghapus kata yang kurang memiliki nilai sentimen. Dan terakhir, stemming untuk mengubah kata berimbun menjadi kata dasar. Seperti kayak bagus, jadi kan S-nya itu banyak, menjadi bagus saja. Nah, lalu kami buat sebagai contohnya kayak sebuah ulasan akan melewati seluruh tahapan tersebut hingga menghasilkan teks yang sudah lebih terstruktur dan siap digunakan dalam prosesnya. Lanjut di bagian pelabelan dan validasi. Setelah kami memprosesing data itu diberi label positif dan negatif. Dilakukan secara manual, kemudian divalidasi menggunakan Cohen-Skapa. Nah, Cohen-Skapa itu kami berdua mencari, nanti kita ketika sudah bertemu, nanti kami dua menyetujui ini gimana, ini bagus, ini cocok nggak, kira-kira negatif atau positif. Nah, setelah kami dua udah menyetujuinya itu positif atau negatif, barulah kami hasilkan, kami jumlahkan. Nah, sinilah hasil validasi yang kami tunjukkan, nilai Cohen-Skapa sebesar 0,9962 yang termasuk kategori almost perfect agreement. Untuk iPhone nilainya 0,9955 dan Samsung 0,9969. Lanjut kita di bagian hasil pengumpulan data. Sini sudah terlihat dari hasil pengumpulan data dari 3.000 data awal. Setelah processing dan validasi yang diperoleh itu sebanyak 2.987 data ulasan, terdiri dari 1.491 untuk iPhone dan 1.049 ulasan untuk Samsung. Kemudian berdasarkan distribusi sentimennya, kami terdapat 2.007 ulasan positif atau yang disebut dengan 67,19%, sedangkan ulasan negatif sebanyak 980 atau 32,81%, atau bisa kita bulatkan menjadi 33%. Nah, jika kita lihat berdasarkan merek iPhone memiliki 981 sentimen positif dan 510 negatif, sedangkan Samsung memiliki 1.026 sentimen positif dan 470 negatif. Sini bagian selanjutnya, bagian tab IDF akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bab 4, hasil penelitian, tab IDF, dan pembagian data. Penelitian ini menggunakan dua skenario pembagian data, yaitu 80-20 dan 70-30. Pada skenario 80-20 terdapat 2.389 data training dan 598 data testing. Pada skenario 70-30 terdapat 2.090 data training dan 8.897 data testing. Jadi jumlah fitur dari tab IDF itu 1.350 di bagian 80-20 dan di bagian 70-30 ada 1.243. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa skenario 80-20 diperoleh akurasi sebesar 90,64%, di bagian precision 90,23%, di bagian recall 96,52%, di F1 score itu 93,27%, dan UIC 95,5%.
Sedangkan pada skenario 70-30 diperoleh akurasi 91,42, precision 90,59%, di recall 97,35%, di F1 score 93,84%, dan UIC 94,52%. Berdasarkan hasil skenario tersebut, skenario 70-30 dipilih sebagai skenario terbaik karena unggul pada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Sedangkan skenario 80-20 hanya unggul pada UIC. Oke, baiklah kita masuk ke confusion matrix, yaitu 70-30 dari 897 data testing terdapat 52 prediksi yang benar dan 77 prediksi yang salah. Sebanyak 587 data positif berhasil diprediksi sebagai positif, 233 data negatif berhasil diprediksi sebagai negatif, sedangkan terdapat 16 data positif yang diprediksi negatif dan 61 data negatif yang diprediksi positif. Oke, pembahasan yang pertama itu sentimen positif lebih dominan 67,19% dibandingkan sentimen negatif 32,81 pada dataset penelitian. Yang kedua, multinomial net Bayes menunjukkan performa klasifikasi yang baik pada kedua skenario pembagian data. Yang ketiga, akurasi data testing di atas 90% pada skenario 80-20 maupun 70-30. Yang keempat, precision di atas. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 3.000 data ulasan yang dikumpulkan diperoleh 2.987 data akhir yang setelah diproses pengolahan. Sentimen positif mendominasi dengan jumlah 2007 ulasan atau 67,19%. Sedangkan sentimen negatif sebanyak 980 ulasan atau 32,81%. Skenario pembagian data 70-30 memberikan performa terbaik dengan akurasi 91,42%, precision 90,59%, recall 97,35%, dan F1 score 93,84%. Dengan demikian, multinomial net Bayes mampu melakukan klasifikasi sentimen ulasan iPhone dan Samsung dengan performa yang baik. Oke, untuk saran selanjutnya, metode net Bayes dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti SPM, Random Forest, Deep Learning untuk mengetahui metode yang memberikan performa terbaik. Oke, demikian presentasi tugas akhir kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.